Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah khassana bi kitabin unzil wa akramana bi khairin nabiyyin ursil wa atamma alaina bi a'zami ni'mah dinun syari'ah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم وكرم وفضل على حبيبك ورسولك نبينا المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد. Yang kami muliakan, yang kami hormati kepada Bapak Hendi Sohendi, betul ya? Kemudian kepada yang kami hormati, kemuliakan Bapak Doni Irfandi, Irfanto, mohon maaf, Paknya mana? Mohon maaf ya. Masya Allah. Terus tadi disebut juga ada Ibu Woro, kemudian ada Pak Anang, Pak Agus, ada dia. Masya Allah. Oh, ada Ustaz Salman, Masya Allah. Oh, mohon maaf. Ya mohon maaf belum bisa disebut satu persatu ya. Tapi insya Allah disebut sebagai calon penghuni surga semuanya. Baik, alhamdulillah. Pertama dan yang paling utama, mari kita hadirkan rasa syukur kita pada Allah Jalla wa'ala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, inayah, hidayah dan seluruh nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah hari ini Allah mudahkan langkah kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Ya meskipun ini secara zahir ini kantor, tapi khusus pada sore hari ini kita ubah jadi majelis ilmu. Mudah-mudahan dari majelis ilmu ini Allah berikan kita keberkahan insyaallah. Yang hadir yang mungkin berangkat ke kantor penuh dengan problematika, ngaji insyaallah Allah mudahkan, berikan solusi insyaallah. Yang sakit Allah berikan kesehatan, menjadi wasilah untuk diangkat derajatnya dan menggugurkan dosanya. Yang punya hutang insyaallah segera lunas. Bukan hanya amin saja, dibayar ya. Ya kalau amin selesai lah insyaallah. Anak juga mau gitu. Baik. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ini sebuah kesyukuran dan tentu syarafun lana, kemuliaan bagi anak pribadi bisa hadir ya biwasilati al-mukarram Ustaz Salman. Bisa hadir ini. Ustaz Salman ini bukan orang lain ya. Ini kawan anak seperjuangan dulu di Gontor. Kemudian setelah itu sering dulu main juga. Cuma setelah beliau sibuk malang buana ini udah lupa rumah anak. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan mungkin setelah lebih dari 5 tahun mungkin ya. Gimana? Lupa nih. Pokoknya udah lama juga ya. Oh 2 tahun ya. Terakhir anak ketemu tuh ya. Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Ala kulli hal semua bisa hadir di sini karena Allah meridhai kita. Tentunya tak lupa kita hadiahkan salawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita juga berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua dan keluarga besar kita, anak keturunan kita telah diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Insyaallah di waktu yang singkat ini, singkatnya itu kurang lebih ya 2-3 jam ke depan insyaallah ya. Ya, Ana udah nyiapin ini slide ya sengaja biar kita lebih santai gitu. Takutnya kalau seandainya nggak ada slide-nya biasanya
Itu kayak dengerin radio rusak kan. Udah ngantuk capek kan itu akhirnya terlalu khusyuk nyender supaya AC enak 14 kan itu. Makanya ini mudah-mudahan nanti apa yang dilihat bukan hanya didengar saja, tapi kita ibadah mata juga melihat juga. Dan lebih dari itu biar makin semangat ini Anas siapkan dua buku, sebenarnya dua judul, masing-masing ada tiga. Satu yang akan menjadi pokok pembahasan kita hari ini yaitu kunci sukses ibadah Ramadan. Jadi nanti kita betul-betul sesuai dengan materi kita yaitu menyambut Ramadan dengan hati dan ilmu. Memang ini diantara kunci sukses untuk mendapat Ramadan. Termasuk juga ini nggak jualan ya. Nah tadi iklan nih, ini memang nggak saya jual. Ini tadi ditanya sama Salman berapa harganya nih? Nggak, wah ini mahal karena ini nggak dijual gitu. Ini dibagi gratis saja, gitu. Dan ini juga seputar fikih tanya jawab 100 pertanyaan lebih tentang Ramadan. Ya mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk bisa dibaca bersama insyaallah. Baik, tidak memperpanjang kalam, mohon izinnya saya ingin sharing untuk mana nih? Oh, berarti bedanya munculnya beda ya antara ini dan ini ya? Dia di extend. Oh, di extend ya? Ya. Kalau gitu, mohon izin saya mau mirror aja berarti ya? Mau dibuat sama. Biar nanti bisa ketemu. Oh, ini extendnya, mohon maaf ini agak Mau dibuat mirror aja, duplikat aja. Baik. Oke, saya gini aja. Ini sengaja nanti saya recording biar nanti bisa manfaatnya bukan hanya saat ini, nanti bisa diulang-ulang ya. Baik. Bismillah. Alhamdulillah tadi sudah diperkenalkan ya, jadi tidak perlu saya ulangi lagi. Baik. Nama aslinya Aris Suharyadi. Ya, asli orang Jawa, tapi istri orang Betawi. Alhamdulillah istri sudah 4 sekarang. Anaknya. Masya Allah. Tapi kata Kiai Ana memang sebenarnya istri yang kita nikahin itu memang itu sekarang kalau saat ini mungkin menjadi istri yang keempat juga. Karena alhamdulillah ya hari ini lebih fokus pada ngurusin pondok. Jadi pondok itu menjadi istri yang utama sekarang. Dan alhamdulillah pondoknya saat ini mungkin saya tambahin tadi belum disebutkan satu memang di Bukaka ya. Bukaka itu punyanya keluarga Pak Yusuf Kala ya. Dan juga adiknya Pak Suhili Kala dan punya pondok di Bogor untuk ikhwan. Kemudian yang di sini itu untuk akhwat dan ada juga akhwat ada di Bekasi. Alhamdulillah. Baik, tidak panjang kalam, kita awali dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawajud ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dala'a ala khairi ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin ya rabbal alamin. Ini doa untuk apa ini? Doa untuk ngaji ya, biasanya di tradisi pondok biasanya kita baca ini karena kita temukan beberapa asarnya ataupun literasinya di beberapa kitab turas. Baik, ngaji hari ini apa yang dicari? Supaya kita tidak kemana-mana, kita tanya dulu ngaji hari ini apa yang dicari. Nah, mungkin ada yang nyari kurma, alhamdulillah sudah dapat kan. Ada yang nyari kacang, ada yang nyari dan lainnya. Baik. Tapi insya Allah lebih dari itu kita ingin sampaikan materi kita yang kita akan kaji hari ini berkenaan yang pertama yaitu tentu bagaimana kita mengenal lebih dekat dengan Ramadan. Ya, sebagaimana tema di awal tadi menggapai kesuksesan di bulan Ramadan. Bagaimana akan sukses?
kalau kita tidak mengenal Ramadan. Setelah itu kita akan berusaha untuk mensukseskannya. Bagaimana cara mensukseskan di bulan Ramadan tersebut. Ketika nanti sudah sukses, maka harapannya tentu meramadankan hidup. Jadi Ramadan bukan hanya nama bulan saja, tetapi betul-betul menjadi sebuah pola dalam beribadah, baik di dalam ataupun di luar Ramadan. Insya Allah. Baik. Nah, sebelum mulai, maka kita ingin disclaimer dulu. Ya, yang hadir mohon izin ibu-ibu, bapak-bapak, perlu dijawab dulu ya dari hati yang terdalam, from the bottom of our heart. Apa itu? Apakah sudah siap menyambut bulan Ramadan yang tinggal 9 hari lagi, sekarang tanggal 21. Kalau seandainya Sya'ban digenapkan 30 hari, berarti tinggal 9 hari lagi. Nah, tapi bukan hanya sekadar nyambut, tapi betul-betul nyambut dengan penuh semangat. Jawabannya gimana? Wah, gak yakin saya. Masih lemas gitu ya. Padahal penuh semangat. Ya, semangat gitu. Masya Allah. Saya ulangi, apakah siap menyambut Ramadan? Siap. Mudah-mudahan betul-betul semangatnya ya, bukan hanya di lisan saja. Karena sambil siap itu ada ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid ini. Ada yang nyatet nih, raqib atid ini. Kedua, apakah siap mensukseskan ibadah Ramadan di tahun ini? Insyaallah. Siap. Wah, insya Allah itu bukan jawaban. Oke, insya Allah itu bukan jawaban. Jadi nggak ada jawabannya insya Allah itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Itu secara dalil kenapa disebut insya Allah. Dan janganlah aku mengatakan aku kerjakan besok kecuali dilanjutkan setelah itu insya Allah. Berarti antara yes atau no dulu. Gitu. Karena budaya kita di Indonesia itu insya Allah itu untuk menutupi ketidakmampuan. Besok ngaji datang ya, insya Allah. Padahal dalam hati nggak mau ini. Nah ini kan muskilah ini masalahnya. Nah seharusnya iya saya hadir dan memang niat mau hadir, tapi dilanjutkan dengan insya Allah. Karena mau nyebut malas sebenarnya, tapi nggak mau. Akhirnya ditutup dengan kalimat insya Allah. Oke. Apakah siap untuk mensukseskan ibadah Ramadan di tahun ini? Siap. Insya Allah. Itu baru mantap Pak Suhendi ya. Alhamdulillah. Baik, yang ketiga. Apakah siap menjadikan Ramadan kali ini lebih maksimal dan lebih baik lagi? Siap. Siap. Oke ya. Siap insya Allah. Kemudian ada rakit atib yang mencatat ya kan. Siap. Ini disclaimer di awal supaya nanti usai dari kajian ini bukan hanya sekedar ngaji selesai nggak dapat apa-apa, tapi betul-betul bisa menjawab 3 pertanyaan yang di awal itu, insya Allah. Baik, kita awali yang pertama. Tadi kita 3 poin ya. Pertama mengenal, kedua mensukseskan, dan yang ketiga meramadankan hidup. Sekarang kita akan fokus kepada mengenal Ramadan dulu. Pertanyaannya, siapa yang nggak paham atau yang nggak kenal Ramadan? Bukankah sudah kenal semua? Halo, sudah ya? Kira-kira kita kan nggak mungkin baru kemarin sore ketemu Ramadan. Bahkan kalau nampak dari wajahnya ini sudah lebih dari 30 kali betul berapa? Oh, Masya Allah. Mohon izinnya. Masya Allah. Artinya udah berkali-kali ketemu Ramadan. Tapi yang menjadi masalah apakah hanya sekedar tahu atau menjadikan dia sesuatu yang spesial. Maka perlu pertanyaan di sini. Dan pertanyaan ini harus bisa dijawab masing-masing. Apa itu Ramadan? Ada apa dengan Ramadan? Dan pola pertanyaan ini pun Allah pakai dalam Al-Quran. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, Al-Qariyah, Mal-Qariyah. Ini kenapa harus tanya? Padahal kalau kita tanya kepada mereka, ya orang-orang yang turun kala itu, kalau ayat-ayat yang berhubungan dengan hari kiamat biasanya turunnya di Makki ya, di Mekah ya. Mereka akan ditanya, apa itu hari kiamat? Ada apa dengan hari kiamat? Mereka tahu. Dan hari ini pun kita akan tanya kembali, apa itu Ramadan?
Ada apa dengan Ramadan? Kenapa disebut bulan mulia? Apa saja kemuliaan Ramadan? Anda yakin secara literasi, secara referensi, mungkin sudah nggak asing. Nanti pun ketika dengar kultum di Ramadan, dengar Jumat di bulan Ramadan, tausiah Ramadan ya sering berulang-ulang diulang-ulang. Ramadan itu hari mulia dan lainnya. Tapi kita tidak menyinggung ke sana ya. Kalau itu menyinggung ke sana ya mungkin secara wawasan sudah lebih dari cukup lah insya Allah. Tapi kita ingin menyinggung sisi lain, kenapa kita harus mengenal untuk apa? Karena ada istilah yang mengatakan kualitas ibadah kita tergantung sejauh mana kita mengenal ibadah tersebut. Saya ulangi, kualitas ibadah kita tergantung sejauh mana kita mengenalnya. Sebagai contoh lah, sholat. Siapa yang nggak kenal sholat? Semuanya kenal sholat. Tapi beda, hanya sekedar mengenal sholat, akhirnya sholatnya yang penting menggugurkan kewajiban. Oh udah sholat, udah tadi berapa rakaat? Ya 4, kan ada sholat asar itu. Tapi kok nampak seperti 2 rakaat seperti subuh ini kan. Apalagi nanti masuk Ramadan, sudah sholat tarawih, sudah. Berapa rakaat? 23 rakaat. Berapa menit? 5 menit ya kan. Sesuatu yang, iya betul kan. Nampak sesuatu yang betul luar biasa. Apa yang terjadi? Ya hanya sekedar menggugurkan. Apa yang didapat? Ya nggak dapat apa-apa, kecuali hanya capek saja. Berbeda ketika dia menikmati sholat. Setiap kalimat zikir yang dibaca, dia meresapinya. Allahu Akbar. Beda ketika dia hanya Allah Akbar, Allah Akbar, selesai dia. Tapi ketika Allahu Akbar, dia tahu dia sedang berhadapan dengan zat yang maha besar. Sehingga ketika dia sholat, dia nggak mikirin, waduh nanti gorengannya gimana ya, waduh hujan nih, nanti jemurannya gimana, udah nggak mikir. Kenapa? Dia mengenal betul sholat itu sedang bermunajat di hadapan Allah. Kualitasnya sama beda? Akan beda. Sama baca Al-Quran. Ini kalau kita nggak dipaksa, nggak akan baca Quran. Kenapa? Ya mungkin ngerasa ya sekedar butuhnya saja. Nanti Ramadan butuh baca, kalau nggak butuh nggak dibaca. Tapi kalau dia betul-betul mengenal, dia ingat sabda Nabi SAW bahwasanya satu hurufnya la aqulu alif lam min harf wal alifun harfun lam min harfun mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu hurufnya wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu hurufnya 10 kebaikan ila mi'ati ya sabi'ati dhifin ila adhafin katsira. Bahkan dilipat gandakan 700 sampai lipatannya terhingga. Sehingga ketika dia baca Quran, dia ingin betul-betul menikmati karena dia mendapatkan kemuliaan, janji dan jaminan dari baca Al-Quran. Nah, dan uniknya nggak mungkin kita baca Al-Quran itu cuma sekedar nun, Shadaqallahul Azim, lumayan 10 kebaikan kan nggak mungkin. Yasin, Shadaqallahul Azim enggak. Sehingga ketika kita baca Al-Quran betul-betul nikmat. Kenapa? Karena tahu kualitas pahala yang harus siapkan ketika baca Al-Quran. Baik. Begitupun dengan Ramadan. Ya, maka betul-betul harus tahu kenapa ada apa Ramadan, apa kemuliaannya, dan ini perlu digali mumpung masih Allah berikan kesempatan sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan. Baik, untuk memulainya tentu ini yang tadi yang dibacakan Al-Mukarram tadi ya, dibacakan Al-Mukarram Ustaz Sulaiman ya, yaitu Al-Baqarah 183. Sudah hafal semua dan secara terjemah sudah tahu semua insyaallah. Tapi kita tidak menyinggung ke sana. Karena nanti kalau menyinggung ke sana mungkin ya nanti kajian tafsir nanti ya. Tapi lagi-lagi ayo tanya pada diri kita. Apa makna dari seruan dalam ayat ini? Ketika dibaca tadi, apa yang terlintas dalam diri kita? Apakah wah dengar Ramadan lagi, lapar lagi, panas lagi, capek lagi? Ataukah kita terngiang dengan hal-hal yang positif? Dengan janji-janji Allah tentang kemuliaan Ramadan. Dan ini perlu dikaji, ya. Hal ini perlu dikaji. Apa makna dari suruhan ayat ini? Apa esensi kenapa Allah menyebutkan iman kemudian puasa? Kenapa puasa yang kita dengar saum, tapi ayat ini disebut siam? Dan kenapa? Ini sebagai contoh saja ya. Kenapa takwa di sini la'allakum tattaqun menggunakan present continuous tense. Ini sedikit saya kaji supaya kita lebih mendalam lagi, lebih mengenal
Kenapa Allah memerintahkan puasa Ramadan dengan Al-Baqarah 183 ini? Coba lihat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah hafal semua, Pak ya? Terjemahnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Oke, itu terjemah. Tapi kalau kita mengenal lebih mendalam, bukan hanya sekedar itu. Ya. Kalau kita mengenal lebih mendalam, bukan hanya sekedar itu wajiban puasa, tidak. Tapi lihat, Allah memulai ayat ini dengan harfun nida, panggilan. Ya ayyuha. Harfun nida dalam gramatikal bahasa Arab, nahwu sharafnya, itu banyak. Ada wa, ada ay, ada ya dan lainnya, ada belasan. Tapi khusus ketika Allah memanggil orang yang tercinta, yaitu orang yang beriman, Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha ini adalah panggilan yang mencangkup, syamil, mencangkup baik yang dia dekat, yang dia pertengahan, ataupun yang jauh, dipanggil semua dengan kalimat ya ayyuha. Disandingkan dengan iman, berarti kala itu Allah memanggil kepada siapapun dirinya yang sudah beriman, baik yang imannya sudah dekat kepada Allah, yang masih pertengahan ataupun masih jauh keimanannya. Allah memanggil dalam satu panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, terlebih kalimat amanu ini menggunakan past tense. Apa past tense itu? Fi'il madhi, yaitu kata masa lampau. Apa artinya? Orang yang sudah beriman. Kalimat amanu ini diterjemahkan sebagai orang yang beriman. Tapi bayangkan, iman itu kan sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan dalam diri kita. Maka seakan-akan ini memanggil wahai orang-orang yang dirinya mengaku sudah beriman. Seakan-akan dipanggil oleh Allah. Wahai Anda, Ana dan kita semua yang mengaku dirinya sudah beriman, maka Allah memanggil saat ini dengan panggilan khusus. Tidak semua orang dipanggil, hanya orang khusus saja. Nah, panggilan khusus ini tentu lebih merasa dirinya terpanggil untuk siap. Contohnya, di sini contohnya mohon izin ya, Ustaz Salman aja lah ya, bagi contoh yang gampang ya. Ustaz Salman ini dipanggil gimana kalau di sini? Syekh ya, Masya Allah. Luar biasa. Iya sih, jenggotnya lebih panjang ya. Nampak ini Masya Allah luar biasa ya. Masya Allah. Beda rasanya kalau dipanggil, man, sini man. Dipanggil sama ini siapa contohnya nih yang Mas Kendi, manggil, man, sini man. Panggilan sekedar nama dengan panggilan ya Syekh, mana yang lebih afdal? Syekh, ya. Atau di sini mungkin ada yang sudah doktor, ya, namanya Khairuman, sama aja Salman juga, gitu. Ya. Dipanggil, ya, panggil namanya, ya Khi, contohnya. Tapi kan ini wahai doktor, maka panggilan spesial ini akan lebih memuliakan orang tersebut. Sama, ketika kita sudah mengaku beriman, kala itu ketika kita bertemu dengan ayat-ayat panggilan seruan orang beriman, maka saat itulah seharusnya kita menyiapkan jiwa kita untuk mendengar seruan tersebut. Oh, aku sedang dipanggil nih dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Maka hadir siap, aku siap untuk dipanggil oleh Allah dengan kalimat amanu tadi. Dan pengakuan tersebut ternyata bukan hanya pengakuan belaka, butuh bukti. Makanya setiap kalimat amanu dalam Al-Quran, baik akar kata dan amanah, iman, mukmin, amanu dan semisalnya, pasti setelahnya akan bersanding dengan sebuah amal. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ada amal di situ. Kenapa? Karena keimanan, pengakuan butuh bukti.
Sehingga kalau ngaku beriman, semua orang bisa ngaku. Tapi dalam ayat ini Allah minta bukti. Kalau engkau mengaku beriman, maka buktikan keimananmu dengan menjalankan puasa. Begitupun dengan ayat yang lainnya. Iman akan disandingkan pembuktian dengan amal-amal. Begitu pula iman ketika Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah sebuah konsekuensi. Seakan-akan kalau kamu mengaku beriman, kok besok nggak puasa, maka pengakuan keimananmu itu dusta. Jadi kalau besok ada orang ngaku beriman, kok nggak puasa, pede makan di warteg meskipun ditutupin. Nah, Allah Maha tahu. Ini kok saling ngeliatkan gini ya? Ada ini kayaknya. Ya mungkin nggak di sini ya, di sana ya. Di sana banyak gitu kan. Waktunya puasa malah ke warteg ngopi. Mudah-mudahan yang di sana nggak pindah sini ya. Bahaya kalau pindah sini nih. Ya kalau ada mungkin dulu ya. Kalau sekarang lihat ayat ini, Allah menyatakan kalau engkau mengaku beriman, maka engkau harus berani membuktikan. Apa di antara buktinya ayat ini adalah kutiba alaikumusiyam, wajib bagi puasa. Kalau kamu mengaku beriman nggak melaksanakan pembuktian, maka keimananmu dusta. Masya Allah, ini bahaya. Maka mudah-mudahan ya kita tidak menggantikan keimanan kita lantaran tidak melaksanakan ayat-ayat yang di situ ada seruan iman. Baik. Ini contoh saja. Bagaimana kita akan merasakan indahnya, nikmatnya pemahaman kalau kita betul mengenal mendalam. Begitupun dengan Ramadan. Baik, supaya tidak panjang lebar, kita akan lanjutkan saja. Mungkin nanti menjabarannya di lain waktu ya. Itu kajian tafsir. Nah, sekarang berarti seharusnya di antara antum semua sudah tahu seharusnya apa itu Ramadan. Ada apa dengan Ramadan? Dan kalau belum, masih ada waktu 9 hari untuk menggali lagi. Bagaimana cara menggalinya? Yaitu melalui mari bersama mensukseskan Ramadan tersebut. Kita akan masuk bagaimana mensukseskan di bulan Ramadan. Baik. Nah ini kayaknya pusing. Coba bayangkan. Bayangin aja dulu kan. Baik. Ada seorang anak. Ya, mungkin anak-anak kita gitu kan. Atau mungkin kita lah. Yang ingin menghadapi ujian. Tetapi tidak pernah belajar. Tidak menyiapkan dirinya sebelum ujian. Apa yang terjadi? Maka pusing, dia gagal dalam ujian tersebut pasti. Ya, nggak ada persiapan, gagal pasti. Bahkan sebesar acara ini, ya pasti ada persiapannya. Ya, bagaimana ngundang sana siapa yang diundang, ternyata Allah arahkan, oh undang orang Ampera saja, alhamdulillah kan itu. Ya ada persiapannya kan gitu kan. Ya nggak tahu tiba-tiba biasanya ini jarang WA-WA-an kan gitu kan, tumben-tumben gitu. Tapi aku anak yakin ini Allah gerakkan hati beliau ini kan, bisa ketemu anak gitu. Mungkin kangen sama anak kan itu, alhamdulillah. Baik. Bayangkan yang kedua, seorang ibu, Bu, ada ibu nih ya, mewakili ya, mau masak. Besok nih sahurnya makan apa nih, buka puasanya makan apa, pengen bikin menu spesial, tapi nggak menyiapkan bahannya, nggak melihat resepnya. Ya akhirnya masaknya apa yang terjadi? Ya gimana ya? Akhirnya batu dimasak, ya akan selesai. Ya, gitu kan. Mie rebus kemudian digoreng gitu, ya nggak akan bisa. Ya, mie rebus kemudian dibakar nggak akan ketemu. Nah ini terjadi ketika kita tidak ada persiapan. Begitupun sebagai seorang ayah. Ya, kita ingin mulai usaha, ingin masuk kantor, tapi tidak ada bekal, tidak ada persiapan. Maka yang terjadi gagal pasti, beruntung belum tentu. Begitupun dengan Ramadan. Tinggal sebentar lagi, 9 hari lagi. Kau ngerasa aman, nggak ada persiapan. Bagaimana mau sukses Ramadan? Takutnya, ya nanti Ramadannya sebagaimana Ramadan sebelum-sebelumnya. Oh Ramadan, oh iya. Itu kan yang rasanya lemes-lemes itu kan, ya Ramadan. Akhirnya dia terngiang, bikin lemes, bikin lapar, dahaga, nggak dapat apa-apa. Insya Allah. Kalau ini yang terjadi, ya anak takutnya komitmen kita di awal tadi 3 hal itu nanti nggak tercapai. Maka kita ingin Ramadan hari ini ya tentu lebih baik dengan adanya persiapan. Kalau kita gagal bersiap, ya tentu siap untuk mendapatkan kegagalan. Maka perlu kita sadari Ramadan adalah momentum istimewa
yang hanya datang sekali. Ya, kalau kita tidak mempersiapkan diri, kita mungkin akan kelelahan. Iya lelah, kehilangan semangat ibadah, baca Al-Quran malas, zikir malas, yang lain masya Allah gaspol ini loya-loyo, plonga-plongo dan lainnya. Nah, alhamdulillah. Akhirnya takutnya Ramadannya ya sama dengan Ramadan 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu dan yang lainnya. Nah, sebaliknya kalau kita punya persiapan, tentu Ramadan kita menjadi bulan yang betul-betul berkah, yang benar-benar bisa mengubah hidup kita menuju yang lebih baik lagi insya Allah. Maka melalui kajian ini ya kita ini tadi baru mukaddimah ya, masih ada 2 jam lagi insya Allah. Oh nanti 40 slide tapi kita skip insya Allah. Ya, udah nyiapin ya gitu, totalitas insya Allah. Nah, mari kita sukseskan dengan 5 kunci. Tapi tentu ana improvisasi ya, apa yang ana sampaikan nanti bisa ada juga di buku ini juga. Baik. Yang pertama, kunci yang pertama dan yang paling utama. Kalau mau sukses Ramadan besok, versi ana ya, ini bukan jaminan mutu. Bisa jadi nanti punya versi Salman punya versi, wah ini salah nih, ana punya 1.000.000 kunci ya silakan ini kan. Tapi kalau 1.000.000 nanti sampai tahun depan nggak selesai kita ngajinya gitu. Maka Anda berikan 5 saja kan gitu. Tapi 5 ini insya Allah sudah kalau kita pakai insya Allah lebih dari cukup untuk sukses di bulan Ramadan ini insya Allah. Bangun niat dan motivasi kuat. Niatnya sudah benar. Ya, sudah harus benar. Ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niat. Innama dalam gramatikal nahwu sharaf, innama itu artinya lil hasr. Ya, jadi kalau kita temu hadis ataupun ayat Al-Qur'an kalau ada innama berarti seakan-akan diartikan sebagai hanya. Kalimatnya hanya. Sesungguhnya hanya. Ya, inna itu sesungguhnya. Kalau disandingkan ditambahkan ziyadah ma menjadi hanya lil hasr, membatasi. Berarti amal itu hanya tergantung niatnya. Kalau niatnya salah, maka salah semuanya. Lah Ramadan besok bagaimana niat kita? Ya. Kalau niatnya yang penting anda melewati Ramadan ya hanya sekedar melewatin saja. Tapi kalau niatnya betul-betul mengejar kemuliaan Ramadan, maka harus ada langkah-langkah yang harus dia lalui. Ya. Maka dalam hal ini kita lihat ini niat yang tulus. Niat yang paling penting adalah tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas artinya apa? Ikhlas. Artinya apa? Ikhlas ini. Apa? Ayo, ini kok pada tawadhu semua ini. Ikhlas itu artinya apa? Ridho, pasrah. Wah, saya keluar dari sini sandalannya hilang, ya udah tak ikhlasin aja gitu kan. Gitu betul ya? Itu ikhlas dalam bahasa Indonesia. Kalau masuk surat Al-Ikhlas ya, qul huwallahu ahad, surat Ikhlas, surat pasrah. Ya, masuk surat Al-Ikhlas, surat pasrah kan enggak? Padahal di situ qul huwallahu ahad. Mana pasrahnya ini? Enggak ada gitu kan. Ikhlas dalam bahasa Indonesia memang pasrah, ridho, rela. Tapi kalau ikhlas dalam literasi keagamaan kita, Allah berfirman contohnya dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya. Nabi Yusuf ketika digoda oleh Imratul Aziz, "Innahu min ibadina mukhlasin." Bukan orang pasrah, kalau pasrah terjadilah yang apa yang terjadi kan itu Nabi Yusuf. Ya. Tapi bukan itu ikhlas, artinya hanya ditujukan kepada Allah. Tidak ada niatan lain, hanya ditujukan kepada Allah. Maka ketika niat kita tulus, maka ibadah akan menjadi ringan. Apapun yang terjadi. Kerja di kantor ini, kalau niatnya hanya ngejar gaji, ya gajinya kalau lumayan ya semangat. Tapi kalau gajinya aduh kok nggak turun-turun nih gajinya nih. Ya, THR yang ke-13 nih kok nggak turun-turun. Akhirnya terlambat sedikit nyalahin Pak siapa? Pak Swendi di sana, Pak. Nah, Pak Doni, ayo Pak Doni.
berarti belum ikhlas. Kalau ikhlas, apapun yang terjadi, nah, ini hanya wasilah Pak Doni, Pak Swendi, ataupun siapapun, itu hanya wasilah, itu kan tergantung Allah. Iya. Yang penting niatku ini kan kerja lillahi ta'ala. Urusan gaji dan lain itu Allah bisa jadi ya turunnya mungkin telat, tapi sisi lain Allah berikan keberkahan dan lain. Maka niat ini yang akan menjadi kunci utama bagaimana Ramadan kita besok. Bagaimana? Tanamkan niat dalam diri, apa itu? Ini. Ramadan ini aku harus lebih baik. Kok nggak ada yakin gitu kan? Ramadan ini aku harus menjadi lebih baik. Bahkan menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang usiaku. Tanamkan dulu. Pokoknya Ramadan besok aku harus menjadi Ramadan terbaik. Karena bisa jadi itu adalah Ramadan terakhir bagi Anda. Kalau saya sih ya nggak tahu deh. Bisa jadi ya yang mendengar lebih dulu daripada yang berbicara. Atau yang berbicara lebih dulu setelah yang mendengar. Ya terserah gitu kan. Intinya ya, lihat ini sudah saya bold nih ya. Aku harus lebih baik. Mungkin 30 tahun yang lalu, kayaknya lebih ya, 40 tahun yang lalu kan itu. Mungkin hanya sekedar lewat-lewat begitu saja. Belum nyampe. Ya udah. Ya kalau saya sih baru 20 tahun yang lalu kayaknya kan, nampaknya masih muda gitu. Tadi udah sebutin ya. Ya. Tapi bisa jadi mungkin kemarin belum ada target yang maksimal, hanya begitu saja. Mumpung Allah berikan kesempatan kita ketemu hari ini, tentu ini atas takdir Allah. Bukan karena kita nganggur akhirnya bisa ngaji, enggak. Tapi memang Allah sudah gerakkan langkah kita untuk bertemu hari ini, untuk bertemu dengan materi ini. Maka tentu tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya. Maka aku harus lebih baik Ramadan ini, bahkan harus menjadi Ramadan terbaik sepanjang usia. Terlebih tidak ada jaminan setelahnya kita akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Allah alam. Tapi ketika Allah masih berikan kesempatan, minimal dalam hati kita niat, ya Allah aku niat besok harus menjadi lebih baik. Nanti kalau sudah niat ikhlas, nanti Allah akan mudahkan insya Allah. Nah bagaimana niat itu supaya kuat? Tetapkan tujuannya yang jelas. Supaya niatnya nggak goyah. Karena kadang niatnya benar, tapi tengah jalan meleto sana sini. Maka lihat, tetapkan niat yang jelas dulu. Tulis secara spesifik kira-kira Ramadan ini mau dapat apa? Mau dapat apa Ramadan ini? Mau berapa kali khatam? Tapi kalau wajah ini nampaknya kayaknya lebih dari 5 kali khatam insya Allah. Kok nggak yakin gitu ya? Ya, yang realistis boleh gitu ya. Sedekahnya mau berapa banyak? Kayaknya nampaknya ini udah menyisihkan ya THR-nya untuk Masya Allah. Atau mau sholat malamnya berapa kali? Nampaknya wajah-wajah yang Masya Allah yang kok nggak yakin gitu ya. Nah, lihat, bisa jadi musibah. Apa itu musibah? Musibah itu sesuatu yang tidak kita senang ya. Kena bangkrut contohnya itu musibah. Ditinggal orang yang dicintai itu musibah. Enak nggak gitu? Kayak enak ya. Tapi ada musibah yang lebih besar lagi. Bahkan musibah ini nggak disadari banyak orang. Apa? Musibah yang lebih besar dan kadang banyak nggak sadar. Apa itu? Hadirnya waktu-waktu mulia yang Allah siapkan dan kita tidak mendapatkan kemuliaan di dalamnya. Itu musibah besar. Yang lain panen pahala Ramadan, panen ibadah puasanya, bukan hanya puasa itu sudah pasti, zikirnya, ngajinya, kemudian apalagi sedekahnya, semuanya panen. Nikmat sekali dia menggapai nikmat mulia. Iya. Sekarang kan masuk Ramadan itu seperti masuk istana kan gitu kan. Nah kita sekarang ini baru di depan pintu nih, bentar lagi masuk istana. Yang mana di istana itu semua ada emas, intan, berlian, semuanya ada. Dan kita akan tinggal di dalam ruangan Ramadan ini 30 hari, Bang.
Kalau kita masuk cuman pelongo-pelongo, nonton TikTok, scroll nonton TikTok, selesai 30 keluar lagi, nggak dapat apa-apa, rugi nggak? Rugi. Tapi bayangkan, dia udah kenal, aneh udah mau masuk di sana nih. Di sana itu ada emas, intan, berlian, itu adalah gambaran Ramadan, nanti ada khotamat, nanti ada qiyamul lail, nanti ada sunnah-sunnahnya. Aku akan kejar semua itu, mau tak panenin. Kalau dia sudah kenal, siap dari sekarang, tujuannya jelas, itu ambil. 30 hari dia nyimpen semua, keluar, bahagia nggak? Sukses ya? Nah selama ini, kita bagaimana Ramadan? Ada tujuan untuk kesana nggak? Kalau belum, saat ini kesempatan. Ya, tetapkan tujuan yang jelas. Apa yang mau dipanen nanti? Kalau enggak, lagi-lagi akan seperti yang masa lalu. Bahkan sunnahnya, iya, jangan sampai makan, oh puasa wajib, oke lah. Oh, sedekah kan sunnah. Kemudian baca Quran kan sunnah, akhirnya nggak pernah baca. Apa itu sunnah? Sekarang ini biar ada motivasi. Apa itu sunnah, Pak? Ibadah sunnah itu. Yang Silakan dia. Laksanakan. Yang benar tak kasih langsung. Simple, sunnah itu apa? Udah, pilih yang mana? Yang 100 tanya jawab atau 5 kunci ini? Simple sih. Apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Enggak, Anda nggak mau yang itu betul, tapi di zaman Majapahit dulu. Nah, betul, di zaman TPA dulu. Sekarang yang kita ya, yang memotivasi lah. Apa itu sunnah? Karena kalau itu, ya betul, nggak salah. Tapi kalau itu akhirnya, oh sunnah ditinggalkan, nggak apa-apa. Baca Quran wajib nggak? Nggak. Hukumnya sunnah. Akhirnya nggak baca Quran, nggak apa-apa. Akhirnya nggak baca Quran. Sedekah wajib tidak? Enggak. Hukumnya ditinggalkan. Akhirnya nggak sedekah. Ayo, nah, yang motivasi, ayo silakan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditunaikan, dijalankan mendapat pahala, tidak diamalkan merugi. Baik, hampir, tapi nggak apa lah ya. Hampir, tapi ini yang Anda mau. Tapi hampir ya, belum 100%, tapi nggak apa. Tapi nggak apa lah ya. Silakan, mau di yang mana Pak? Allah Pak, iya silakan. Yang 100. Untuk diimplementasi Baik. Baik. Hampir saya sempurnakan. Sunnah adalah ibadah yang Allah siapkan pahala besar. Pahalanya besar. Apa contohnya? Baca Quran sunnah tadi kan? Tapi kan satu hurufnya 10 sedekah. Meskipun cuma pati murah. Pati murah apa? 1000. Ya, jujur. Kalau lagi lewat ngelihat ini merah, masuk atau masuk? Ayo, masuk sini atau masuk sini? Kan jujur kan? Tapi kalau pati murah, nggak yakin juga masuk juga, nyari kelinting gitu. Mana kelinting, nyari muter-muter, masya Allah, nyari rompok ke dalam kadang, masya Allah. Apalagi ibu itu kan kalau dibuka keluar lipstiknya, shadownya dikeluar semua, nyari kelinting. Tapi Allah Maha tahu. Meskipun sunnah, tapi lihat satu pati murah, ya, ambatat sab'a sanabila. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 1000 menjadi 7000. Menjadi menghadirkan 7 tanaman. Dan setiap tanamannya dari tumbuhan 7 itu menghadirkan 100. Masya Allah. Dari 1000 Allah lipat gandakan minimal 700.000. Berarti pahalanya gede. Dan betul tadi, kalau ditinggalkan rugi. Sehingga termotivasi. Sehingga Ramadan nanti, jangankan Ramadan, di luar Ramadan saja kita rugi kalau nggak membaca Quran, kalau nggak sedekah. Apalagi masuk Ramadan, sangat rugi sekali. Maka harus tetapkan tujuan yang jelas, mau apa nanti Ramadan. Ya. Kemudian setelah itu, jauhi gangguan. Ya. Karena sudah punya tujuan, tinggalkan semua gangguan. Ya. Apa diantaranya? Banyak hiburan nanti. Ya. Hiburannya nanti. Ya.
Apalagi media sosial. Ya, kalau mungkin media sosial untuk menyebar dakwah dan lain silakan. Tapi kalau hanya sekedar nyari ini mana nih seru nih TikTok nih, wah hanya sekedar nyari yang nggak baiknya, ya naudzubillah. Ya gunakan waktu luang untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena yang mengganggu ini kadang ya lagi dikit-dikit HP, dikit-dikit HP, dikit-dikit HP, akhirnya nggak fokus kita. Sehingga Ramadannya habis untuk main HP aja, naudzubillah. 3, lingkungan harus mendukung. Tamyiz ini harus dibuat lingkungan yang sangat available untuk ibadah. Memotivasi lainnya, ayo sunnah nih, duha, ayo bareng-bareng, masya Allah. Sunnah nih, berapa kali khatam nih, masya Allah. Motivasi harus mendukung. Bahkan dari lingkup yang terkecil, mulai dari rumah saja lah. Aku pulang ini nanti aku mau diskusi sama istriku. Kalau ibu-ibu berarti diskusi sama suaminya. Kalau yang masih jomblo ada? Ya Allah, kita doakan ya. Mana ada Pak? Kok saling nunjuk gitu? Padahal nunjuk sini nggak apa-apa, ini mau nambah dia. Insya Allah. Nah, kalau pengen, nah, anak di sini akhwat Pak, Insya Allah ya. Di sini akhwat. Umur 20 sampai 25. Tapi memang ya 30 juz ya, kira-kira yang kayaknya yang kufun nih 30 juz ya. Masya Allah. Ya minimal nyiapin jus mangganya dan lain-lain. Lingkungan harus mendukung. Kita punya tujuan dan menjauhkan gangguan, tapi harus buat suasana yang mendukung untuk mencapai tujuan besar, yaitu sukses Ramadan. Maka diantaranya bergaul pun juga bergaul orang-orang yang memperkuat ibadah kita. Kalau ketemu teman ngopi yuk, akhirnya ngopi, bolehlah akhirnya, masya Allah, akhirnya ibadahnya terganggu. Ya ngopi boleh, tapi ketika mengganggu ibadah menjadi ganggu. Akhirnya ya mudah-mudahan akhirnya apa supaya tidak mengganggu niat kita yang kuat. Itu yang pertama. Kita percepat aja. Kedua, kalau sudah ada niat tadi ya terpatri dalam diri, maka harus siapkan ilmu. Masih ada 9 hari lagi. Tadi ya kualitas ibadah kita tergantung sejauh mana kita mengenal ibadah tersebut. Nah kalau kita sudah aku punya tujuan ini nih, kalau nggak ada ilmunya, apa yang dipanenin nanti? Ngapain panen Ramadan nanti mau panen apa? Maka harus ada ilmu, ya tentang Ramadan, ya. Tanpa ilmu, ya tentunya nanti ibadah kita ya salah takutnya ya. Yang penting sekedar sholat, akhirnya sholatnya buru-buru, sekedar baca, akhirnya bacanya nggak dapat apa-apa. Maka harus didasari ilmu. Ilmu apa ini? Tentu bukan hanya ilmu matematika, kimia, sinkostan, lain tidak. Tapi ilmu yang berhubungan dengan Ramadan. Masih ada 9 hari lagi. Ayo kejar, di antaranya ada ilmu fikih. Ya ini baca boleh ini nanti. Ini tentang lebih memahami ya. Iya. Ini saya nggak jualan, saya nggak jual, ini saya bagi gratis. Kalau nggak dapat nanti ya nanti nggak tahu lagi. Ada buku yang lain yang banyak ya. Ilmu fikih. Apa yang membatalkan? Apa yang tidak membatalkan? Apa saja ada puasa dan yang lainnya. Itu yang perlu dipelajari. Kapan? Ya sebelum masuk Ramadan. Yang kedua, keutamaannya apa? Karena ibadah kita, orang ibadah itu ada 4 Pak, tingkatannya. Kita ibadah ini ada 4 tingkatan. Ini nggak saya sebut sini ya, ini saya supaya kita fokus di sini. Orang yang ibadah itu ada 4, nggak tahu kita di mana ini. Ada yang dia ketika diperintahkan oleh Allah seperti Al-Baqarah 183 tadi, maka orang itu menolak, nggak mau puasa. Maka tingkatan yang paling rendah adalah ketika ada perintah untuk ibadah. Ya, dalam surah Al-Zariyat ayat 59 kan Allah berfirman apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak aku ciptakan antum semua, ana dan jin yang sekarang mendengar ini ya, enggak tahu jin di mana kan, tapi dia mendengar kita. Jin, Allah akan ciptakan antum semua dan kita semua kecuali untuk ibadah. Tapi ketika ada perintah ibadah di antara puasa, nolak. Ada orang demikian? Ada, berarti tingkatan yang paling bawah. Ada tingkatan yang kedua, terpaksa Pak. Ya saya mau sih sholat sih tapi terpaksa. Akhirnya sholatnya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya. Ayo kamu kalau anak kecil contohnya, nak kamu kalau enggak ngaji, tak pukul lah. Akhirnya dia mau ngaji tapi dengan keterpaksaan. Ya mungkin jadi kita ini kalau nggak dipaksa mungkin nggak mau ngaji, mungkin nggak mau. Oh mungkin ada Pak
Pak Suendi atau Pak siapa? Ini Pak Kendi. ya maksudnya ada ancaman ya. Kalau nggak datang takut. Ada gitu ya. Oh gitu. Wah, pantasan semuanya rajin kan gitu ya. Ada ancamannya gini, contohnya kan gitu. Masya Allah. Tapi ini mending daripada nggak sama sekali. Tapi ada yang ketiga tadi. Nah, yaitu orang yang dia seperti orang berdagang. Aku nanti dapat apa kalau saya ada yang ngerjain itu? Ya, hadiahnya apa? Kan itu kan ibadah itu kan. Dan itu nggak masalah. Allah Maha tahu. Orang dia, aku sholat itu dapat apa? Aku sedekah ini dapat apa? Oh, kalau aku sedekah dia melancarkan rezeki contohnya. Dia zikir melancarkan rezeki. Silakan, nggak masalah. Ya. Dan Allah Maha tahu. Semua perintah dalam Al-Quran atau dalam hadis pasti di balik perintah itu ada jaminannya, ada janji Allah. Ya. Dan itu kita harus kenal. Termasuk Ramadan, ngapain aku puasa? Capek-capek puasa. Kenali dong supaya mendapatkan semangat untuk mengejar ibadah tersebut. Tapi lebih dari itu ada yang paling utama, yaitu tingkatan orang yang bersyukur. Aku tahu nggak tahu, yang penting aku ibadah semaksimal mungkin. Kenapa? Ya karena Allah sudah menciptakan aku. Allah sudah memberikan aku mata yang sempurna. Allah sudah memberikan aku hidup, mencukupi hidupku, memberikan aku rezeki, istri yang soleha, yang baik dan lainnya. Maka pantas bagiku untuk bersyukur, ibadah maksimal. Luar biasa ini tingkatan yang paling utama. Tapi nggak semua orang seperti itu. Maka kalau kita belum sampai pada tingkatan yang bersyukur, minimal tingkatan yang ketiga. Cari hadiahnya apa dari ibadah tersebut. Termasuk mengenal Ramadan, apa keutamaannya, cari apa keistimewaannya dan lainnya. Sehingga akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Termasuk memahami Al-Quran. Ya, karena Al-Quran Ramadan menjadi mulia karena adanya Al-Quran. Ya. Jadi kunci inti dari Ramadan itu ya karena ada Al-Quran. Maka kalau kita nggak punya target Al-Quran ya sia-sia. Termasuk juga bukan hanya sekedar itu saja, ada sholat malamnya yang kita sebut tadi ibadah sunnahnya apa saja. Semua harus ada ilmunya. Ya. Nanti di akhir ada i'tikaf, kemudian ada zikir dan lainnya. Itu kunci yang kedua. Pertama apa tadi Pak? Niat dan motivasi yang kuat. Kedua, ilmu tentang Ramadan. Masih ada waktu ya? 9 hari kejar. Kira-kira aneh mau panen mana nanti? Cari. Apa kemuliaannya sholat malam? Apa kemuliaan baca Quran dan lain. Sunnah-sunnahnya tadi apa? Yang sunnah apa? Pahalanya besar, ditinggalkan rugi. Sehingga apa ini dia biar saya nggak rugi nanti? Kejar cari. Nah, kunci yang ketiga. Setelah punya ilmunya, ya, maka harus disusun penjadwalannya dan targetnya mau apa. Jelas targetnya. Ya. Targetnya apa? Mungkin selama ini kita nggak pernah nyusun jadwal. Ya, mungkin jadwal apa ini? Biasanya jadwal apa Ustaz? Kunjungan. Itu kan ahli kan itu kan orang-orang akuntan ini. Cobalah sekali-kali nyusun jadwal ibadah. Susun. Ya. HP, gunakan ada note di situ ditulis, ada tanggalan di situ ditulis, ada timernya di situ. Kalau enggak kita mulai hari ini mau kapan? Kan kita berusaha tadi komitmen di awal ingin mensukseskan Ramadan itu. Maka siapkan susunannya, targetnya apa. Ya. Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri pada Allah. Maka agar setiap waktu di bulan Ramadan ini bernilai, rancang ibadah harian, ya merancang itu sangat penting. Dengan jadwal yang teratur, kita akan menjaga konsistensi ibadah dan memanfaatkan waktu dengan maksimal. Ya, pertama merancang, buat daftar. Ya sebenarnya nggak perlu dicontohkan ya, tapi nggak apalah kita tulis di sini aja. Ya, ibadah harian. Dan ini yang kita lakukan juga di santri-santri anak juga setiap hari ini mutabah. Ada mutabah kayak TPA itu. Tapi memang kita perlukan. Karena santri menghafal Quran satu hari harus 3 halaman gitu. Jadi nggak mungkin dia mampu menghafal Al-Quran 3 halaman kalau nggak diimbangin dengan mutabah untuk mendekatkan diri pada yang milik Al-Quran, pemilik Al-Quran. Jadi setiap hari rawatibnya harus sekian, zikirnya, istighfarnya sekian, harus. Dan kita pun juga nggak masalah. Masuk anak-anak kita yang TPA pulang itu dapat mutabah, bapaknya nggak dapat kan gitu kan? Ya, anak-anak rebutan tanda tangan siapa tuh?
Ustadznya, bapaknya di belakang. Anaknya nulis tuh, bapaknya nggak tahu lah tadi ceramah tentang apa tuh, bosan dengerin. Masya Allah. Katanya ingin menjadi Ramadan terbaik, kan gitu. Maka harus rancang, ya. Selalu ditinjau sebelum tidur, evaluasi. Ya, kira-kira selama setiap hari, setiap malam, Ramadan 1 nih udah kelewat. Apakah aku dapat orang yang musibah besar, kelewat waktu mulia, atau dapat kemuliaan karena sudah maksimal ibadah? Harus dievaluasi tiap malam, dirancang. Kedua, ditetapkan targetnya apa, spesifiknya. Ya. Tentu yang realistis tadi ya. Kalau mungkin 5 kali khatam nggak realistis, ya minimal lebih baik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya belum pernah khatam, maka minimal sekali khatam. Kalau kemarin sudah pernah sekali khatam, maka minimal 2, 3 dan selanjutnya. Sedekahnya pun juga harus ditargetkan. Ini target ini sedekah Ramadan ini 50 juta habis. Kok nggak yakin gitu kan? Lah kan Allah tergantung prasangka kita kan gitu kan? Ya kalau kita prasangkanya bisa, insya Allah nanti Allah hadirkan. Tamyiz ini menghadirkan banyak benefit sehingga nanti THR-nya pun juga melimpah insya Allah. Masya Allah kenceng ini ya. Amin ya. Masya Allah. Baik, refleksinya apa target ibadah yang ingin dicapai Ramadan ini? Nggak usah dijawab ya, dalam hati aja. Kalau belum ada gambaran, kalau sekarang ada gambar, takutnya pulang udah lupa ini. Harus ada ya. Bagaimana caramu memastikan target itu realistis dan konsisten? Ya. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar kajian semata, tapi menghadirkan sesuatu yang bernilai untuk persiapan Ramadan. Contohnya, ini kan udah banyak di internet ya, tapi nggak apalah ya. Kira-kira mau nomor berapa ini kan itu? Nomor 1, udah lewat. Apalagi Ustaz Salman udah nggak ada di sini, Ustaz Salman. Udah mungkin 10 kali itu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Yang mana Pak ini Pak? Yang realistis ini ya. Ini kan contoh simpelnya. Bisa jadi duha belum ditulis kan gitu kan. Bisa jadi malamnya belum ditulis. Gitu kan. Nah, Imam Syafi'i itu udah terbiasa menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam 1 bulan. 60 kali Pak. Berarti dalam 1 hari siang hatam, malam hatam. Santri ana itu kita coba ujian sekali duduk 30 juz. Ya. Mulai dari ba'da subuh selesai jam berapa? Jam 10 malam. Jadi mulai ba'da subuh itu duduk sekali duduk dari Al-Fatihah kemudian Alif Lam Mim Al-Baqarah sampai An-Nas itu jam 10 malam baru selesai. Padahal anak rasa bacanya cepat juga. Allah alam bagaimana Imam Syafi'i dulu bagaimana? Saking mungkinnya, wah kan. Ya haula wala quwwata illa billah. Pertanyaannya, kita hatam berapa kali? Ya, yang realistis saja ya, tapi konsisten. Harus dipilih ini. Ini bukan hanya gambar nih, harus dipilih. Ya. Baik, sudah ada gambaran ya? Nampaknya nggak ada di sini ya? Nggak ada karena nggak khatam atau karena kelebihan? Ya Allah. Angel ini. Masya Allah. Kalau nggak ada karena di atasnya nggak nyampe target, ini berarti disclaimer di awal nih gimana gitu. Ayolah ya, mau kapan lagi? Kan kita nggak tahu namanya umur ini kan. Baik, itu yang ketiga, harus disusun targetnya yang realistis. Keempat, masih ada waktu ya? Baik. Itu nggak akan terrealistis kalau hati kita masih kotor. Bisa jadi Anda tahu hari ini yang dia sambil denger nih, Masya Allah sudah terplanningkan, wah hari pertama hari kedua sudah ada. Tapi ada juga yang apa ini sama aja lah, yang penting ngopi kan gitu. Kenapa? Bisa jadi ini masalahnya hatinya belum dibersihkan. Atau mungkin sudah punya planning, tapi ketika hari H, loyo, lemah, letih, encok, pegelinuh. Kenapa? Karena bisa jadi problemnya di hati. Ya, hatinya belum dibersihkan. Belum mampu meningkatkan keimanan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Namanya iman itu naik turun.
Jadi kalau imannya naik, wah ibadah itu semangat. Tapi kalau lagi turun, mau dipaksa, mau ditendang, ya nggak akan ibadah. Ya. Maka mumpung masih ada 9 hari, ayo bersihkan hati. Ya. Caranya bagaimana? Perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Paling simpel, paling simpel. Karena taubat dan istighfar itu kunci untuk membersihkan dosa. Ya. Dan juga mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih akan lebih siap menyambut Ramadan, menjalani ibadah dengan penuh keikhlasan dan dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, taubat dan istighfar. Kenapa harus taubat dan istighfar? Karena dengan taubat dan istighfar, ya minimal istighfar ya. Gimana istighfar, Pak? Harus diucapkan atau dalam hati bisa? Ucapkan lebih bagus. Dalam hati boleh nggak? Masya Allah. Kayaknya di antara ini sudah dari awal masuk ini, vibes-nya itu sudah stop. Masalahnya istighfar itu belum jadi budaya di kita, Pak. Kita lagi kerja, astagfirullah kan berarti ada sesuatu yang mengerikan kan itu kan? Ada apa ini kan itu? Ini kita tahadus binimah ya, Anda bukan untuk sombong ya. Tahadus binimah. Ketika kita bawa jamaah, Pak Haji atau umrah dulu kan. Kita kan biasanya ada saiknya kan, ada sawaknya, ada sopirnya itu orang sana itu. Pas Anda duduknya sambil sopir itu astagfirullah. Kita dalam hati budaya Indonesia kalau astagfirullah itu ada sesuatu yang membahayakan. Anda nanya, "Saya ada apa saya?" Kenapa istighfar? Dia santai. Memang kenapa istighfar? Memang nggak boleh. Karena menjadi kebiasaan beliau. Jadi sambil nyopir itu astagfirullah. Sehingga Masya Allah, istighfar itu betul-betul menjadi makanan indah sekali. Sama ada kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Tahu Pak Imam Ahmad bin Hanbal ya? Kenal Pak? Kalau kenal nih Facebooknya apa ini? Enggak ya, kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal ya. Beliau kan ulama besar nih. Cuman zaman dulu kan ya nggak ada Facebook, ini gambarnya kan gitu kan. Ini nggak ada kan. Dulu yang penting kenal namanya, nggak tahu orangnya kan gitu. Nah, suatu ketika beliau itu Allah perjalankan beliau. Lagi-lagi perjalankan ya. Ternyata kadang itu ke sana itu Allah jalankan kita. Datang di suatu tempat yang entah berantah. Karena beliau nggak dikenal orang di situ dan beliau nggak ada yang kenal. Beliau datang di masjid di situ. Nah, karena sudah capek, inginnya istirahat sebentar di area depan masjid. Diusir, Pak. Sama marbotnya istilah kita kan. Weh, orang tua, jangan di sini. Ini dilarang untuk tidur di sini. Diusir, Pak. Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ketika diusir itu dilihat oleh tukang roti, Pak. Di dekat masjid itu ada tukang roti. Kemudian panggil, Syekh itu ya dalam bahasa Arab itu karena ada 3, Pak. Nggak tahu, Syekh Salman itu yang mana kayak tahu ada. Yang pertama karena keilmuannya. Ya, kedua yang dituakan. Dan yang ketiga karena orang kaya. Ya. Karena punya kedudukan. Syekh Salman tua. Ya Allah. Tua ilmunya insyaallah. Ya, baik, alhamdulillah. Nah, ketika akhirnya dilihat oleh tukang roti, langsung tukang roti itu dengan ya empatinya, Syekh orang tua, sini, kamu duduk sini aja, istirahat di tempatku, kalau di sana nggak boleh. Tapi ada yang unik di situ, orang yang roti itu tiap kali dia ngaduk roti dia astagfirullah. Seperti Anda lihat sopir yang di Mekah, astagfirullah, sambil ngaduk, Pak. Tapi bayangan Anda kalau di tamjiz tuh astagfirullah sambil gini. Tapi anak yakin pasti ada yang salah ini kan. Salah input data ini kan. Masya Allah kan itu. Tapi menjadi tadi lingkungan yang dia mendukung akhirnya menjadi sesuatu yang kultural kan itu, bagus. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal kaget, ini orang sambil ngaduk roti kok astagfirullah. Tanya, wahai fulan, aku lihat kamu kok sambil ngaduk roti itu beristighfar terus. Dari istighfarmu tuh dapat apa? Nah, ini kembali ke awal tadi. Dia punya tujuan, kemudian punya kenal dengan fungsi istighfar, meskipun sunnah. Tapi dia beristighfar terus.
Maka jawaban orang tersebut, wahai syekh, wahai orang tua, dengan istighfarku Allah kabulkan semua permintaanku. Cuman satu yang belum Allah kabulkan. Aku ingin bertemu dengan ulama besar namanya Ahmad bin Hanbal. Langsung seketika itu juga Syekh Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ya Allah, Allahu Akbar. Wahai fulan, tahukah engkau Allah memperjalankan aku di tempat yang entah berantah. Allah membuat aku terusir dari masjid. Allah kemudian mempertemukan engkau, ketahuilah aku adalah Ahmad bin Hanbal. Dari istighfar. Istighfar. Kalau tamyiz ini pengen benefit dengan yang luar biasa, Allah angkat derajatnya, bisa jadi dengan istighfar. Termasuk dari lingkup yang terkecil keluarga kita, istighfar. Termasuk untuk menyiapkan Ramadan nanti dengan memperbanyak istighfar. Taib ini diantara kemuliaannya ya, menjadi sarana pengampunan dosa, mempersiapkan hati untuk Ramadan, meningkatkan ketenangan jiwa. Contohnya bagaimana? Istighfar setiap hari. Berdoa dengan khusyuk, renungi makna taubat itu bagaimana. Kemudian sholat taubat, sehingga nanti masuk Ramadan betul-betul dengan hati yang bersih untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan. Setelah itu, ya tentu yang paling utama yang sering kita temukan adalah memaafkan dan minta maaf. Supaya apa? Ya tentunya diantara yang membersihkan hati. Kita sudah punya minta ampun sama Allah, oke, Allah ampuni, tapi antar sesama. Ya mungkin kemarin, ya di sini biasanya kulturnya gimana? Kulturnya mungkin kemarin gorengan teman diambil kan gitu kan. Nah, apalagi nih kulturnya ini. Sendalnya mau utuh, mana sendalku ini, saya ngambil kan gitu kan. Atau mungkin sampai alat mandi di sini dipakai, sikat giginya buat joinan. Contohnya, memaafkan ini bisa jadi dia mau pakai sikat gigi, bau siapa nih, kayak bukan. Dalam hati saya berdoa, ya Allah yang pakai sikat gigiku ini susah, ini kan bahaya. Nah, maka ini sosial kita harus memaafkan dan minta maaf, ya, supaya apa? Menghapus dosa-dosa sosial. Caranya bisa ya, renungkan kelemahan diri, mulai dari lingkungan terdekat, saling memaafkan, ya, baik di lingkungan tempat kerja ataupun di tetangga tempat kita tinggal. Kemudian jaga hati supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik, refleksinya, sudah berbanyak taubat dan istighfarkah hari ini? Mungkin belum, tapi mulai hari ini 9 hari ke depan ayo kita perbanyak. Pusing menas bitaqwa. Astagfirullah, astagfirullah. Bukan hanya ngeliatin rekening kosong, astagfirullah. Tapi lebih dari itu Pak ya. Jadi istighfar itu menjadi kultural yang baik insyaallah. Apa dosa dan kesalahan yang ingin diperbaiki sebelum masuk Ramadan nih? Apa? Ayo. Kesalahan apa, dosa apa yang yang ingin diperbaiki sebelum masuk Ramadan supaya tidak menjadi ganjalan? Adakah seseorang yang masih saya simpan dalam hati karena kesalahan mereka? Mesti dongkol nih. Itu apa? Ya, ini orang punya hutang nggak bayar-bayar tuh orangnya itu, ya. Dia orangnya pakai batik hitam pokoknya. Contohnya kan gitu. Udah lepaskan aja. Ya. Udah artinya apa? Ya kita legowo supaya memudahkan kita untuk Ramadan. Ya. Latihannya luangkan waktu untuk beristighfar. Lebih banyak hari ini. Ya, besok luangkan waktu untuk perbanyak istighfar. Coba memaafkan satu orang yang pernah kita sakiti ya, sebelum masuk Ramadan. Ya. Terakhir, yang kelima, kuncinya, setelah yang pertama tadi niat yang kuat, motivasi kuat. Kedua apa tadi? Ilmu mengenal Ramadan. Ketiga apa tadi? Target dan menyusun jadwal, susun dan mentargetkan ya. Kemudian yang keempat apa tadi? Bersihkan hati dengan taubat dan istighfar. Yang kelima, latih diri dengan ibadah sunnah. Ya, ada latihan dulu. Seperti hanya seorang atlet, ya, dia latih dulu. Ya, mempersiapkan diri sebelum bertanding. Maka kita ada 9 hari latih dulu. Istighfar jangan nanti, mulai hari ini. Ya. Termasuk sholat malam mulai hari ini, baca Quran mulai hari ini, jangan nanti. Mulai hari ini ada latihannya supaya nanti ketika masuk, ya namanya kita mau olahraga ada pemanasan dulu. Ya, masih ada 9 hari pemanasan. Maka saat inilah untuk melatih diri. Kenapa harus dilatih? Agar tidak kaget dengan perubahan ritme ibadah. Agar maksimal nanti, agar enggak mudah lelah dan yang lainnya. Ya. Itu tujuan pemanasan sebelum masuk Ramadan. Maka jika kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, maka kita bisa menjalani puasa dengan ringan. Kenapa? Ada persiapannya. Sholawat tarawih dan tahajud dengan semangat. Ya.
Bahkan nanti mungkin jadi kalau dulu pernah 23 rakaat 7 menit kan itu kan. Sekarang udah beda lagi, nyari nih masjid mana yang satu malamnya 1 juz contohnya. Boleh nanti terawih di tempatnya. Jangan ini akhwat ya, jangan ya. Contohnya di mana gitu kan. Ya. Pengen menguatkan diri contohnya satu terawihnya yang panjang dan lain. Sehingga betul-betul menikmati. Ya. Nanti akan khatam dengan lebih mudah karena Pak sudah mempersiapkan. Ya, Lailatul Qadar dapat dengan optimal karena sudah ada targetnya. Ya, nggak lewat begitu saja. Dan juga yang lainnya. Maka sebaliknya, kalau kita tidak mau latihan, tidak berlatih, kita mungkin akan kelelahan, kehilangan momentum dan tidak bisa maksimal ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Nah, itu 5 ya, 5 kunci yang seharusnya harus menjadi pokok yang kita siapkan sebelum masuk Ramadan. Terakhir, meramadankan hidup. Apa itu meramadankan hidup? Apa Pak? Meramadankan hidup artinya apa itu? Nah, menjadikan setiap hari seperti bulan Ramadan. Tadi kan sudah punya target 5 tadi ya. Nah, tapi keluar Ramadan harus siap. Bagaimana? Menjaga kualitas ibadah, kedekatan pada Allah, memperbanyak ibadah. Apakah itu mungkin? Apakah itu mungkin nggak? Syawal nanti berasa seperti Ramadan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan selanjutnya seperti Ramadan mungkin nggak? Jawabannya sangat mungkin sekali. Sangat mungkin. Hanya saja materi untuk apa? Untuk saat ini biar nggak kemana-mana. Ya kita fokus dulu nyiapin ya. Artinya biar ini nggak terlalu panjang, maka meramadankan hidup, maka itu sangat mungkin. Tapi tips dan triknya mungkin saat ini tidak dulu. Kita baiknya fokus dulu menyiapkan Ramadan dulu. Apalagi waktu ngaji juga ternyata sudah habis. Nah, mungkin lain kesempatan bisa diundang lagi untuk Ramadan. Alhamdulillah. Baik. Anda rasa itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan betul-betul sesuai dengan judulnya tadi ya, yaitu menggapai kesuksesan Ramadan dengan hati dan ilmu. Aqulu qouli hadza wa alhamdulillah rabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakumullah khairan.